11 Desember 1936, seorang laki-laki menyatakan dalam siaran BBC bahwa dia tidak akan menjadi raja. Dia akan turun tahta demi menikahi wanita pujaannya, wanita yang dilarang oleh kerajaan dan rakyatnya sendiri. Perkenalkan, laki-laki itu adalah Edward ke-8, raja paling red flag sepanjang sejarah. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Edward, Albert, Christian, George, Andrew, Patrick, David. Ini adalah nama lengkapnya Edward ke-8. Panjang banget ya. Semua bagian namanya itu bisa dijadiin nama panggilan. Tapi di dalam lingkungan keluarganya, dia lebih dikenal dengan nama David. Dia lahir pada 23 Juni 1894, yaitu pada masa pemerintahan buyutnya, si Queen Victoria. Jadi Edward adalah anak tertua dari Prince George, Duke of York, dan Mary of Teck, yang nantinya di masa depan mereka akan menjadi Raja George ke-5 dan Ratu Mary. Ketika aku bilang raja paling red flag, ini beneran ya. Menurut aku dia red flag banget. Sejak usia muda, Edward sudah mengikuti pendidikan Akademi Angkatan Laut, di mana Edward sebenarnya nggak suka di sana. Apalagi menghadapi kedisiplinan militer tuh dia nggak suka. Kemudian ayahnya ternyata naik tahta lebih cepat dari dugaan, yaitu dia menjadi Raja George ke-5 di tahun 1910, menggantikan Edward ke-7. Jadi buat yang masih bingung, ini ya silsilahnya: Victoria, Edward ke-7, George ke-5. Tentu aja si David atau Edward remaja ini juga ikut naik tahta menjadi Prince of Wales alias putra mahkota di usianya yang ke-16 tahun. Edward pun keluar dari Angkatan Laut dan mendaftar ke Universitas Oxford. Di Oxford, Edward ternyata sangat jago bermain polo. Ini loh game polo yang pakai kuda kayak gini. Cuma ternyata dalam bidang akademik nih, Edward ini mengecewakan, alias nggak pintar-pintar amat. Banyak sih yang ngebela dengan mengatakan bahwa mungkin emang Edwardnya aja nggak tertarik buat belajar, atau emang dia nggak suka belajar. Jadi ya maklumi lah ya. Jadinya Edward kemudian keluar dari Oxford setelah 8 semester tanpa gelar apapun. Drop out atau gimana ya? Nah, saat Perang Dunia Pertama, Edward bergabung dalam Grenadier Guards. Edward yang saat itu berusia 20 tahun sangat ingin ikut berperang dan terjun ke garda depan. Wih, keren banget ya. Dia ingin membela negaranya. Cuma tentu aja ini nggak dibolehin ya sama kerajaan. Kerajaan takut kehilangan pewaris tahta mereka di medan perang. Edward kecewa dong tentunya. Dan karena ini ia hanya bisa mengunjungi base camp tentara aja. Dan ternyata di sana dia malah jadi populer di kalangan tentara. Ya iyalah ya, putra mahkota yang masih muda dan berparas tampan. Siapa yang nggak pengen ngajak kenalan? Edward juga menemukan hobi barunya, yaitu menerbangkan pesawat. Dia mendapat lisensi pilotnya dan menjadi orang pertama dalam keluarga kerajaan yang mendapatkan lisensi tersebut. Tahun 1917 nih, Edward ketahuan sering bolak-balik Paris. Ngapain ya? Ternyata dia mengunjungi perempuan simpanannya, yaitu seorang sosialita asal Prancis bernama Margaret. Perlu diketahui ya, 6 tahun setelah kejadian ini, Margaret kedapatan menembak kepala suaminya sendiri di salah satu hotel. Dan saat itu kerajaan susah payah menjaga agar nama Prince Edward ini nggak dibawa-bawa media. Karena Margaret si pembunuh ini kan mantannya Edward ya, bisa kacau kalau putra mahkota pernah pacaran sama seorang pembunuh. Di sini udah ketebak lah ya red flagnya Edward yang pertama itu apa, yaitu dia suka bermain dengan banyak perempuan. Berbeda dengan generasi sebelumnya, saat ini Pangeran Edward sebagai pewaris tahta dan juga adik-adiknya nih punya kebebasan yang lebih banyak dalam memilih calon istri sekaligus calon ratu yang akan mendampinginya di masa depan. Ini karena keluarga kerajaan di Eropa sudah semakin sedikit. Jadi melihat hal itu, Edward dibolehkan untuk lebih bebas memilih. Tapi ya tetap aja harus mengikuti standar kerajaan. Contohnya di tahun 1923, adiknya Edward yaitu George yang lebih akrab dipanggil dengan Prince Bertie menikah dengan perempuan asal Skotlandia yang bernama Elizabeth Bowes-Lyon. Adiknya aja udah nikah, tapi Pangeran Edward ini masih juga belum ada tanda-tanda punya calon istri nih. Selama dekade tersebut, Edward berkeliling dunia dalam rangka merepresentasikan ayahnya sebagai Raja Inggris. Perjalanan ini membuat Edward menjadi familiar dengan pandangan publik dan juga para wartawan. Bahkan Edward sangat menarik perhatian publik. Image Edward pada periode ini bisa dibilang adalah sosok pangeran yang tampan dan juga stylish. Dia menjadi sosok putra mahkota yang sangat populer. Bahkan para laki-laki di Amerika itu sangat tertarik dengan pakaian yang dipakai oleh sang pangeran. Udah kayak fashion icon lah ya. Cuma ternyata Edward ini sangat rasis. Dia bahkan sempat ngatain penduduk asli Australia gitu. Red flagnya lagi nih, Pangeran Edward itu adalah seorang playboy yang sangat suka party. Perilaku Edward yang sangat sembrono dan gila wanita selama periode 1920-an sampai 1930-an sangat mengkhawatirkan. Raja George, Perdana Menteri, dan orang-orang yang dekat dengan Pangeran Edward semuanya berusaha keras untuk menutupi berbagai macam skandal percintaan yang dibuat sang putra mahkota. Raja George ke-5 apalagi, dia sangat kecewa dengan putranya yang gagal mengendalikan hidupnya. Sang raja juga jijik dengan anaknya yang suka berhubungan dengan wanita-wanita yang sudah menikah. Ya, itulah red flag berikutnya. Raja George khawatir gimana ya nanti kalau tahta beneran jatuh ke tangannya si David.
Ia sampai berkata, setelah aku meninggal, anak itu akan menghancurkan hidupnya kurang dari 12 bulan. Ini udah bukan kayak ramalan lagi kan, tapi sesuatu yang pasti terjadi berdasarkan firasat seorang ayah. Udah menjadi rahasia umum kalau George kelima ini lebih menyukai anak keduanya, si Pangeran Albert alias Bertie. Dia juga suka sama anaknya Albert yaitu Elizabeth alias Lilibet. Raja George sampai bilang ke pelayan kerajaan kayak gini, aku berdoa pada Tuhan agar anak sulungku tak pernah menikah dan memiliki anak. Dan maka dari itu tidak akan ada halangan lagi bagi Bertie, Lilibet, dan juga tahta. Dan perkataannya tepat banget ya, karena di masa depan mereka menjadi Raja George ke-6 dan Ratu Elizabeth kedua. Pangeran Edward bukan hanya suka menjalin hubungan dengan para perempuan biasa, melainkan lebih spesifiknya sang pangeran suka dengan perempuan yang udah menikah. Tepatnya yang masih punya suami. Di akhir tahun 1930-an, Edward menjalin hubungan dengan Lady Thelma Furness, seorang perempuan Amerika yang menikahi bangsawan. Thelma inilah yang pada Januari 1931 nih mengenalkan Edward dengan seorang perempuan asal Amerika yang bernama Wallis Simpson. Wallis Simpson lahir dengan nama Bessie Wallis Warfield. Di umur 19 tahun, Wallis menikah dengan perwira angkatan laut bernama Win Spencer. Pernikahan ini bukan pernikahan yang bahagia, karena ternyata Win adalah seorang pecandu alkohol dan suka main tangan. Saat itu Wallis juga punya hubungan asmara dengan pria lain asal Italia dan bikin dia hamil. Katanya Wallis ini kemudian melakukan aborsi dan itu bikin dia nggak bisa hamil lagi. Wallis dan Win Spencer kemudian bercerai. Wallis pergi dan tinggal di rumah salah satu temannya bernama Catherine Rogers. Di sana dia juga tinggal sama suaminya Catherine yang bernama Herman Rogers. Nah, bagi Wallis, Herman ini bukan sekedar teman biasa, melainkan sosok true love of her life. Duh, gimana tuh ya, suami teman sendiri loh dijadiin true love. Setelah itu dia ketemu lagi sama pria lain asal Amerika Selatan yang bernama Philip Aspel. Dan si Philip ini juga dianggap sebagai true love-nya dia. Lah, gimana nih ya? Kok ada dua true love-nya? Si Wallis ini ternyata juga red flag ya. Tapi ujung-ujungnya Wallis malah menikah dengan bisnismen bernama Ernest Simpson. Mereka berdua pindah ke Inggris dan di sana Wallis mulai berteman dengan Thelma yang sama-sama berasal dari Amerika. Dan dari sana juga dia dikenalkan dengan Edward. Tahun 1934 Thelma melakukan trip ke New York dan si Thelma ini minta tolong sama Wallis buat menemani Edward selama Thelma pergi. Dan tahu nggak kelanjutannya gimana? Tentu aja Edward sama Wallis mulai saling suka. Pas balik dari Amerika, Thelma sadar sama kedekatan keduanya. Kasian deh ya, Thelma udah digantikan tempatnya oleh Wallis. Lagian sih masa disuruh nemenin? Setelah menyukai perempuan yang udah punya istri, Edward juga menyukai perempuan-perempuan Amerika. Karena menurut dia, orang Amerika itu lebih jujur dan lebih mau mengkritiknya yang seorang putra mahkota. Edward juga lebih menyukai Wallis karena Wallis ini membuli dia. Wallis ini memperlakukan Edward seperti anak kecil yang nakal. Edward itu seneng didominasi orang lain karena selama di keluarganya, semua orang menaruh beban sama dia karena dia kan calon raja ya. Jadi dia capek lah jadi alpha. Pengennya orang lain yang jadi alfanya. Dan sekarang ini cuma Wallis yang bisa membuat dia merasa puas. Edward obses banget sama Wallis dan ngikutin Wallis kemana-mana. Ya kayak anak kecil aja. Wallis ini juga suka-suka aja karena selama hubungan ini, Edward selalu memberikan dia banyak hadiah mewah. Lah, terus suami aslinya Wallis gimana? Oh, si Ernest. Ernest itu dibanjiri uang sama Edward. Uang yang cukup untuk membuat Ernest melupakan istrinya sendiri. Kalau lagi trip liburan nih, si Ernest ini bakal ikut. Terus mereka berdua itu bakal book kamar sebelahan sama kamarnya Pangeran Edward. Ya biar nggak terendus media lah. Pinter banget ya. Selingkuh didukung sama suami sendiri. Wallis sebenarnya nggak terlalu menyukai sifat Edward. Edward ini dianggap boring dan kekanak-kanakan. Kadang Wallis sama suaminya sendiri suka ngetawain Edward di belakang. Karena itu Wallis berekspektasi kalau Edward nanti juga bakal pindah ke perempuan lain nih kalau udah bosan sama dia. Lalu si Wallis bisa deh menikmati hidupnya lagi berdua sama Ernest. Berarti dimanfaatin doang dong ya. Tapi ternyata itu salah besar. Wallis dan siapapun gak ada yang menyangka kalau Edward ternyata beneran pengen nikahin Wallis. Edward sih dari dulu emang selalu memilih egonya sendiri dibanding apapun. Jadi ketika dia obses sama Wallis, dia ingin menikahi Wallis apapun yang terjadi. Gak lama setelahnya, Edward harus menerima kenyataan. Ayahnya, Raja George kelima, meninggal dunia pada 20 Januari 1936. Otomatis, ini berarti Edward yang berusia 41 tahun menjadi raja yang baru. Note ya, setelah George kelima meninggal, Edward akan langsung menjadi raja di saat itu juga, meskipun belum dinobatkan secara resmi. Edward menjadi raja dengan
dengan gelar Edward ke-8 dan hubungan sama Wallis masih tetap berjalan. Kalau kalian tahu nih, di mata uang Inggris, pemimpin monarki itu wajahnya bakal ada di mata uang kan. Nah biasanya bakal gantian tuh wajahnya menghadap ke kiri, terus raja berikutnya menghadap ke kanan, dan raja berikutnya lagi ke kiri. Nah si Edward ini pas jadi raja kan giliran wajahnya itu harusnya menghadap ke kanan ya. Tapi Edward kekeh pengen gambarnya dia itu menghadap ke kiri biar style rambutnya itu lebih kelihatan. Ya kalau selfie-selfie biasa kan oke lah ya minta angel kiri atau kanan. Tapi ini buat mata uang negara loh. Anyway, Wallis Simpson semakin sibuk nih mengurusi Edward yang udah jadi raja. Jadinya suatu ketika Wallis akhirnya meminta sahabatnya yang bernama Mary untuk menemani suaminya dulu. Dan ujung-ujungnya tahu kan gimana? Mary sama Ernest malah jatuh cinta. Sumpah ya, ini tuh satu circle red flag semua. Nggak suami, nggak istri, nggak selingkuhan suami, selingkuhan istri, semuanya sama. Wallis yang masih mencintai suaminya merasa sangat sedih karena suaminya punya cewek lain. Wallis berusaha untuk mendapatkan suaminya kembali. Caranya, pertama dia harus putus dulu dong sama Edward. Sementara Edward ini clingy banget kayak anak kecil, nggak mau ditinggal Wallis. Edward bahkan mengancam akan bunuh diri kalau Wallis meninggalkannya. Edward ini obses banget sama Wallis. Dia nggak bisa hidup tanpa Wallis. Karena selama itu ya Wallis aja yang selalu membantu semua keperluannya Edward. Wallis itu udah kayak tempatnya Edward bersandar. Edward juga bilang dia nggak bisa membayangkan dirinya menjadi raja tanpa Wallis. Wallis kemudian pusing nih dan sakit hati ya. Suaminya udah jatuh cinta sama cewek lain, sementara dirinya sendiri nggak bisa lepas dari Edward. Jadi buat orang-orang yang selama ini tahu Edward dan Wallis itu hidupnya saling mencintai kayak cinta sejati gitu, sebenarnya salah juga ya. Aslinya ya sebenarnya ada drama kayak gini. Pada 16 November 1936, Edward mengundang Perdana Menteri Baldwin ke Istana Buckingham dan mengungkapkan keinginannya ingin menikahi Wallis Simpson saat ia udah bisa menikah lagi. Baldwin lalu bilang bahwa niat pernikahan ini tidak dapat diterima secara moral agama. Setelah menjadi raja, Edward juga otomatis menjadi kepala gereja Inggris kan. Sementara gereja tidak mengizinkan pernikahan dengan seseorang yang udah bercerai, kecuali mantan suami atau mantan istri yang diceraikan tersebut sudah meninggal dunia. Nah di sini kasusnya Wallis Simpson ini, kedua mantan suaminya itu masih hidup sehat walafiat. Sebagai seorang kepala gereja Inggris, masa ia melanggar aturan gerejanya sendiri? Dan kalau dilanggar, rakyat Inggris juga nggak akan menerima Wallis sebagai ratu. Awalnya, Edward udah mencoba mengajukan solusi lain. Edward menyarankan dilakukan pernikahan morganatik. Pernikahan morganatik adalah pernikahan yang sah antara laki-laki dari keluarga kerajaan atau bangsawan dengan seorang wanita dari kelahiran atau peringkat yang lebih rendah. Ketentuan pernikahan ini adalah perempuan itu tidak akan bisa naik pangkat. Dan anak-anak yang terlahir di antara keduanya tidak akan mendapatkan hak istimewa dari ayahnya. Jadi kalau mereka menikah, Edward akan tetap menjadi raja, sementara Wallis tidak akan menjadi ratu. Anak-anak mereka berdua juga tidak akan mewarisi tahta ayahnya. Sayangnya, solusi ini ditolak oleh parlemen karena mereka nggak mau mengambil resiko ke depannya. Sekarang Edward cuma punya 3 pilihan. Yang pertama, membatalkan rencana pernikahan. Yang kedua, tetap menikah dan melawan keinginan para menterinya. Atau yang ketiga, turun tahta. Jelas yang pertama, Edward nggak ingin membatalkan pernikahannya dengan Wallis. Dan ia tahu jika ia tetap menikah dan melawan keinginan para menterinya, maka akan menyebabkan krisis dan pemerintahan juga bubar. Jadi yang bisa dia pilih cuma yang ketiga, yaitu turun tahta atau abdication. Begitulah Edward menjadi satu-satunya penguasa Inggris yang turun tahta secara sukarela. Satu-satunya di antara puluhan raja dan ratu yang pernah berkuasa di Inggris. Keinget ya, zaman dulu gimana para bangsawan sampai berdarah-darah demi duduk di singgasana tertinggi. Tapi ini si Edward malah turun tahta dengan sukarela. Ya, Edward udah memilih. Dia lebih memilih cinta daripada tahta. Siapa sangka Wallis ternyata sangat panik dengan keputusan Edward. Dia memohon pada Edward agar jangan turun tahta demi dia. Bahkan Wallis sempat nyuruh mantannya untuk menghamilinya biar Edward itu gak bisa nikahin dia, tapi gagal karena Wallisnya udah gak bisa hamil lagi. Edward sendiri dari awal emang gak terlalu tertarik sih menjadi raja. Jadi menurut dia, keputusan turun tahta itu adalah yang paling mudah untuk dilakukan. 10 Desember 1936, Edward menandatangani dokumen turun tahtanya di depan adiknya yang akan menggantikannya menjadi raja. Dan pada malam tanggal 11 Desembernya, Edward yang sudah kembali menjadi pangeran mengumumkan keputusan abdication-nya kepada seluruh dunia melalui siaran BBC. But you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love.
Ia juga menambahkan, keputusan ini benar-benar dari saya sendiri, dan orang-orang lain yang terlibat telah berusaha dengan sekuat tenaga mencoba untuk membujuk saya untuk mengambil langkah lain. Tapi saya tidak mau. Edward turun tahta dalam waktu 11 bulan setelah menjadi raja. Ini persis dengan ucapan ayahnya, si George kelima sebelum meninggal dunia. Adiknya menjadi raja dengan gelar Raja George ke-6. Sebenarnya George merasa sangat terbebani menjadi raja. George ini kan sosok pria yang pemalu ya. Padahal dia lagi menikmati momen-momennya bersama keluarga kecilnya, bersama istri dan kedua anak perempuannya yang lucu dan imut. Dia jadi marah sama kakaknya sendiri yang meninggalkan tahta tanpa memikirkan nasib keluarganya. Kakaknya itu cuma mentingin egonya sendiri. Tapi nasi udah jadi bubur. Untung aja George ini tahu dan sadar kalau ini adalah takdir. Dia harus menjalani tugas dan tanggung jawab tersebut. Dan ternyata terbukti ia berhasil menjadi raja yang baik untuk rakyatnya. Terus bagaimana dengan Edward? Jadi apa ya dia sekarang? Sebelumnya nggak ada kasus kan mantan raja itu masih hidup. Biasanya mereka yang udah nggak jadi raja itu pasti udah meninggal. Entah dibunuh atau meninggal karena sakit. Sekarang ada mantan raja yang masih hidup. Ini harus dipanggil apa dong? Raja George memutuskan kakaknya itu dipanggil Duke of Windsor. Baik banget ya, adiknya kakaknya tetap dikasih gelar kerajaan. Tapi jangan salah sangka ya, ini itu sebenarnya taktik. Dengan diberikan gelar Duke, maka Edward ini nggak bakal bisa terjun atau mencampuri dunia politik. Karena keluarga kerajaan nggak boleh ikut politik. Sekarang Edward cuma perlu nunggu Wallis Simpson resmi bercerai dengan suaminya. Ya, setelah semua kekacauan itu, wanita pujaan Edward masih jadi suami orang. Akhirnya 3 Juni 1937, Edward dan Wallis Simpson menikah di Prancis. Tentunya setelah resmi bercerai ya. Gak ada satupun anggota kerajaan yang hadir di pernikahan tersebut. Malahan mantannya Wallis yang hadir. Dan setelah menikah, mereka pergi honeymoon di Austria selama 3 bulan. Edward dan Wallis ini kan bukan working royals ya. Jadi mereka itu gak dapat tunjangan dari kerajaan. Tapi Raja George ini baik banget. Dia ngasih tunjangan kepada kakaknya menggunakan uangnya sendiri. Dia juga membeli Kastil Sandringham dan Kastil Balmoral untuk kakaknya. Meskipun Edward dipanggil His Royal Highness nih, tapi Wallis nggak dapat panggilan tersebut. Dan ini bikin Edward ngomel-ngomel. Dia nelpon adiknya terus untuk minta tolong istriku kasih panggilan Her Royal Highness dong. Dan mungkin Raja George ini udah gedeg banget ya, dikasih hati malah minta jantung. Akhirnya Raja George minta panggilan Edward itu nggak usah diangkat lagi, reject aja terus. Oktober 1937, Edward dan Wallis mengunjungi Nazi Jerman. Di sana dia ketemu sama Adolf Hitler. Di sana Wallis dilayani bagaikan seorang ratu dan Edward sangat senang dengan hal tersebut. Akhirnya ada nih yang menghormati istrinya. Hitler bilang kalau dia merasa sedih dengan abdicationnya Edward. Diam-diam Nazi itu sebenarnya ingin menjadikan Edward dan Wallis ini sebagai tombak mereka. Jadi ketika Nazi berhasil menjajah Inggris, Nazi ingin menjadikan Edward sebagai raja lagi. Tepatnya raja boneka, raja yang bisa diatur-atur. Cuma ya udah keburu gagal. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Edward dan Wallis balik ke Perancis lagi. Saat itu adiknya yang menjadi raja sedang sakit keras. Edward sempat mikir untuk balik ke Inggris lagi dan menggantikan adiknya sementara sebagai raja. Tapi hal itu tidak benar-benar dia lakukan. Lagian padahal kan udah ada si Elizabeth ya. Edward dan Wallis terus hidup layaknya sosialita. Mereka rajin datang ke party yang diadakan di Paris dan New York. Edward juga masih suka ngintilin Wallis kemana-mana. Edward memperlakukan Wallis seperti ratu. Sementara keluarganya sendiri di Inggris nggak ada yang suka sama Edward. Keluarga kerajaan kecewa sama Edward yang egois dan meninggalkan tahtanya. Dan pada saat adiknya George ke-6 meninggal, Queen Mary menyalahkan Edward. Karena dialah adiknya harus terbebani menjadi raja dan meninggal muda di usia 56 tahun. Selanjutnya, Edward nggak datang pada coronation keponakannya yaitu Elizabeth II. Dia cuma nonton lewat TV aja. Tapi cukup mengejutkan nih, ternyata Edward dekat sama anak Elizabeth yaitu Charles. Charles ini sering mengunjungi Edward. Bahkan Edward ini dijadikan mentor. Edward ini juga seneng sama Charles karena Edward merasa mereka berdua mirip, punya banyak kesamaan. Kira-kira kesamaan apa tuh ya? Edward ke-8 meninggal dunia di umurnya yang ke-77 tahun. Tepat 10 hari setelah Ratu Elizabeth II berkunjung ke kediamannya. Sementara Wallis lebih berumur panjang, ia meninggal 14 tahun kemudian. Mereka berdua dimakamkan berdampingan di Royal Vault. Keegoisan Edward menyebabkan sejarah berubah drastis. Gak ada yang nyangka bahwa adiknya akan menjadi raja yang hebat. Bahkan keponakannya menjadi ratu dengan masa pemerintahan terlama dalam sejarah Inggris. Kalau aja Edward nggak turun tahta dan nggak egois nih, apa ya yang bakalan terjadi? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you!